Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Percaya bahwa momen-momen ilahi ini akan mengubah hidup kami. Bapa, aku berdoa, satu yang aku mau bilang, sudah ku taat apa yang Engkau perintahkan. Maka pagi hari ini sisanya adalah tanggung jawab Tuhan untuk beracara, untuk sungguh-sungguh mengurapi setiap anak-anak-Mu. Sebab itu yang Kau janjikan, bahwa pesan ini harus tersampaikan kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, kepada orang-orang yang mengubahkan bangsa ini. Ini bukan hanya bicara kosong, karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang menetapkan langkah hidup orang. Itu sebabnya untuk 40 menit ke depan aku berdoa sungguh-sungguh. Biarkan ku bicara layaknya Tuhan yang bicara, sehingga pesan itu sampai dan diterima, berbuah dan berlipat kali ganda. Aku minta Tuhan, biar Roh-Mu melayang-layang atas tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Semua orang yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Berapa banyak yang baru pertama kali ada di persekutuan ini, di ibadah ini sore? Tidak, jangan malu-malu, angkat tangan saja. Oke. Sudah lihat tadi? Sudah lihat tadi? Satu kali lagi ya. Coba angkat tangan dulu, biar kenal dulu. Oke. Terima kasih buat waktunya. Saya percaya bahwa nanti tim akan tolong habis ibadah jangan pulang dulu. Kenapa? Tidak ada tedeng aling-aling, saudara ya. Tidak perlu basa-basi. Kita mau kalian datang lagi minggu depan. Oke. Jadi kita perlu pastikan itu. Jangan pulang dulu. Saya tidak tahu dari mana, tapi saya pengen banget untuk kenal sama kalian. Jadi stay in the church for a while. Saya akan ngomong sambil menyelingannya dengan bahasa Inggris, saudara ya. Mungkin Anda akan bilang begini, aduh itu orang sombong sekali. Dia bisa ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Kupang. Kenapa dia mesti pakai bahasa Inggris? Saya percaya bahwa di gereja ini pun, saudara pun dilatih untuk pakai bahasa Inggris. Kenapa? Itu yang saudara dapatkan di sekolah, bukan? Betul tidak? It's okay, belajar sedikit-sedikit ya. Sambil belajar Alkitab, belajar juga conversate in English. 12 tahun saya pelayanan di Amerika, saudara. 12 tahun saya pelayanan di Amerika, khususnya di kota Atlanta. Kalau hari ini banyak yang sedang ribut untuk melarikan diri dari Indonesia, yang di Amerika pulang kembali ke tanahnya, tanah kelahirannya, kota Kupang, saudara ya. Jadi saya mau bilang begini, mari saudara harus punya satu pemahaman bahwa pada akhirnya berkat kita bukan ada di negeri orang, berkat kita semata-mata ada di dalam Tuhan. Anda mau pergi kemanapun, kalau tidak bawa anugerah dan kasih karunia Tuhan, minta maaf, saya orang yang percaya, susah untuk lihat masa depan yang baik. Kak Ika bantu saya dulu untuk buka meja di depan saya ini. Saya punya sesuatu yang saya mau tunjukkan sama saudara. Saya berani pastikan, saudara ya, barang-barang ini tidak ada satupun yang saudara punya di kamar saudara. Orang-orang muda, saya tidak perlu tanya sama saudara ini barang apa, tapi tadi saya bilang bahwa berani dipastikan tidak ada di kamar saudara. Well, Jaden just responded, he has one or two or perhaps all of them in his house. Tapi saya berani pastikan, saudara, jangankan ada di rumah, saudara tidak boleh loh naik pesawat dengan bawa barang-barang ini masuk cabin loh. Tapi kenyataan bahwa kalau saudara lihat, ini sudah bentuknya sudah tidak baru lagi, ya. Ini sudah kudis-kudisan, begitu ya. Ini sudah sampai hitam-hitam, aslinya kuning, cemerlang. Mau bilang apa? Mau bilang bahwa barang-barang ini sangat berguna, saking bergunanya sering dipakai. Apa yang saya mau sampaikan, saudara? Barang-barang ini berguna. Kita menyebutnya tools dalam bahasa Inggris. Kenyataan
Karena apa? Karena dia menolong pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita, apalagi pekerjaan seorang builder. Saking bergunanya, sampai sudah modelnya kayak begini, mau bilang bahwa pada akhirnya bukan lagi cuma berguna, tapi menjadi berarti loh. Builder tahu persis kalau dia kurang ini satu, repot buat dia. Jadi mau bilang begini loh, sekalipun kalian tidak kenal ini, tapi bagi sebagian orang, barang ini sangat berguna. Plus, dia berguna kenapa? Karena dia diciptakan untuk memenuhi tujuan penggunaannya. Yaitu apa? Kalau memang mesin bor, dipakai untuk ngebor. Kalau yang model kayak begini, ya dipakai saudara ya. Bukannya nanti ibu-ibu atau yang kerja di restoran pakai ini untuk mengulang, kan tidak masuk akal. Mau bilang begini loh, ini berguna, menjadi begitu berguna. Kenapa? Karena dia menjalankan tujuannya, kenapa dia dibuat. Sampai di sini paham ya? Oke, satu kali lagi saudara ya, satu kali lagi. Dia menjadi berguna, kenapa? Untuk jawaban yang sederhana, karena dia memenuhi fungsi awal atau tujuan awal dia diciptakan. Dia dirancang. Dan saking bergunanya, builder akan consider those tools bukan lagi cuma useful, tapi meaningful buat dia. Bicara tentang ada yang berguna, ada juga yang tidak terlalu berguna loh. Contoh, ini bisa tebak ini apa? Coba Regan pegang dulu ini pulpen. Nanti kasih ke Jaden atau adiknya. Jason bisa tidak? Can you write using that pen for 15 minutes? Mungkin bisa. Coba suruh dia tulis 1 jam, saudara. Itu kalau saudara pegang, mari kembalikan dulu. Waktu saya dikasih ini, saya bingung saudara ya. Ini bolpen sudah gemuknya kayak begini. Di atas ada bola bekel. Gunanya untuk apa? Coba bantu saya pikir dulu. Untuk main. How can you play while you're riding? It's impossible, right? Jadi gunanya untuk apa? Bolpen diciptakan untuk menghias saja. Gagal hidup. Gagal, saudara. Kenapa? Kalau bolpen cuma hanya jadi pajangan, yang ciptakan bisa teriak-teriak di lubang kubur, saudara. Itu bukan desain awal kenapa bolpen dibuat. Betul tidak? Ternyata ada loh tools yang bukan lagi useful, tapi minta maaf nih. Dan ujung-ujungnya karena tidak berguna, menjadi sisa waktu saya 30 menit. Sayangnya bukan tools yang saya mau bicara. Sayangnya yang saya mau bicara adalah bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kamu? Orang muda? Kalau tools can be useful, can be either useful or useless. Dari mana kita mendefinisikan useful sama useless? Sederhana. Kalau dia memenuhi tujuan awal dia dibuat, dia akan dibilang useful. Kalau dia memenuhi setengah saja, boleh jadi becoming useless ujung-ujungnya. Tapi itu tools. Sekarang pertanyaan saya sederhana. How about you? How about us? Sebab apa? Sebab kita juga diciptakan loh. Beda sama mereka, mereka tidak bisa bicara, kita bisa. Itu sebabnya buat saya pagi hari ini, saya mau bawa saudara pada akhirnya bukan untuk hidup seperti ini, tapi tidak punya pilihan lain. Demi nama Tuhan Yesus, ini loh destiny kita.
30 menit ke depan, ini task saya, ini tanggung jawab saya untuk bawa kepada saudara, bahwa kalau kita hidup layaknya tools, biarlah kita punya hidup yang useful and meaningful. Bagaimana untuk sampai ke sini? Jawabannya sederhana, yaitu apa? Yaitu kalau kita memenuhi tujuan awal kita diciptakan. Saya punya pertanyaan. What were you made for? Pernah berpikir tidak? Makanya buat saya ya, saya tidak bisa jelaskan ini. Minta maaf, jangan keluar sampai ke ruangan ini, saudara ya. Sorry to say, kalau saya tanya ini ke orang umur 60, probably it's too late. I need to ask this question buat anda ini loh. Makanya saya percaya bahwa kalau kita bicara tentang masa depan, bukan nanti kalau saudara di semester 7, bukan. Justru saudara masih di bangku kelas 7, we need to talk about the future. Kenapa? Minta maaf saudara ya, tidak sedikit mereka yang lulus. Ada satu orang, ini teman FB saudara ya, sangat-sangat brilian, lulusan Undana, Fakultas Bahasa Inggris, lulus di semester 7 loh. Itu brilian loh. Tapi akhirnya dia datang sama saya dan dia bilang, "Kak, punya lowongan kerja tidak?" Wih, saya garuk kepala saudara. Saya tanya, lulusannya apa? Sastra Inggris. Gimana caranya cari sastra Inggris lowongan kerja ya? Dalam hati saya, mari ke gereja. Siapa tahu saya bisa koneksikan kepada yang lain. Tapi itu realita. Makanya kalau mau tunggu nanti semester 7 baru we talk about the future, mungkin Anda akan salahkan Tuhan betul. Itu sebabnya tanggung jawab gereja ini, dan dari rasa peduli yang begitu besar, let's talk about the future while they are in kelas berapa? 7 grade kalau orang bule bilang. Kenapa? Karena pada akhirnya umat perlu, orang muda perlu tahu lebih awal, untuk apa saya diciptakan. Dan saudara tahu tidak, Alkitab bicara sangat jelas, what were you made for? Next slide please. Efesus pasal yang kedua. Yes, saya bilang di sana bahwa life meaning when you live according to the grand purpose of your creator. Jadi mau bilang begini loh, kalau barang-barang ini berguna karena mereka memenuhi tujuan awal mereka dibuat, kita akan dikatakan berguna dan berarti tidak lain dan tidak bukan, tidak jauh-jauh ketika kita memenuhi tujuan awal dari pencipta kita. Kita perlu tahu apa tujuan awal yang dia punya atas hidup saya dan hidup kamu. Dan Alkitab bicara jelas apa tujuannya. Karena, baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. You cannot get any clearer statement than this. Tidak ada yang lebih jelas dari ini kalau bicara tentang tujuan hidup orang muda. Alkitab bilang begini loh, Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Efesus, kamu ini buatan tangan Tuhan. Buatan sama seperti ini loh, buatan manusia, bedanya kamu buatan tangan Tuhan. Diciptakan, dibuat di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? To do good works. Tidak ada yang lain loh. Oh my God. Like really Tuhan, untuk melakukan pekerjaan apa? Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berarti. Lebih hebat lagi, dia bilang bahwa itu semua Tuhan siapkan bahkan sebelum kamu keluar dari rahim ibu. Pewahyuan ini besar. Kita perlu ambil 1-2 menit untuk merenungkannya. Serasa mau bilang begini, tanya sama Tuhan mulai hari ini. Kalau memang betul apa yang pastor khotbahkan, apa yang Kak Victor khotbahkan, kalau begitu aku perlu tahu loh, pekerjaan baik apa yang Tuhan punya atas hidupku. Lebih tepat
tepatnya pekerjaan baik apa yang bahkan Tuhan siapkan dan rancangkan atas hidupku. Kenapa? Karena kalau mau jujur Tuhan, waktu aku buka mata, keadaan tidak mendukung sama sekali. Cari kerja susah minta ampun. PHK, oh my God, ada berapa banyak yang di PHK tanggal 1 kemarin? 10 ribuan lebih, saudara. Sritex. Kalau saudara baca berita, saudara ya, my God, my Lord, keadaan serasa mau bilang begini loh. Kalau saudara serius sama hidup saudara, apalagi kalau saudara yang sudah ada di tingkat semester 7, harusnya saudara mesti lebih 2-3 kali lebih serius untuk bertanya, pekerjaan baik apa yang Tuhan punya atas hidup. Tapi tidak kalah penting loh orang-orang muda yang masih duduk di bangku 7 dan bangku 8. Ya, kalian perlu bertanya, oh kalau begitu Tuhan, itu firman yang Tuhan katakan, maka aku perlu mempersiapkan diri mulai hari ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek dan yang buruk, tapi jelas dikatakan bahwa untuk mempersiapkan sesuatu yang sebelumnya, yaitu ketika kita belum bahkan keluar dari rahim kita, ada pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Pertanyaannya, pekerjaan baik itu apa? Sampai di sini semua excited. Menit berikutnya semua akan bilang, ya kok cuman itu ya? Jangan anggap enteng saudara ya. Saudara berikan waktu saya bicara dulu. Nanti di akhir khotbah saya, bahwa saudara melakukan yang namanya judgment. Let the hearer judge for themselves. Tapi untuk 20 menit ke depan, ini yang saya mau sungguh-sungguh fokuskan. Pekerjaan baik apa? Ayat ini berat saudara ya. Tapi saya punya tanggung jawab untuk saudara bawa pulang pesan ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 bilang begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh, bilang sama saya, tiap-tiap orang. Berarti mau bilang begini loh, tidak ada orang di tempat ini selama dia orang yang tidak punya karunia. Oke, tahan dulu. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, orang boleh akan bilang, this is a mouthful statement. Ini pernyataan yang heboh, saudara. Saya tidak mungkin akan jelaskan 20 menit selesai, tapi I will do my best. Oke, jadi saya minta saudara perhatikan dulu. Saking besarnya ayat ini, saya perlu bagikan dalam 3 thoughts, 3 buah pemikiran. Dan itu yang saya mau sodorkan kepada saudara pagi hari ini. Dari ayat ini, the first thought, pemikiran yang pertama, next please, saya tulis begini. A meaningful life. Ternyata semenjak dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain, serve one another, ada one another, mau bilang bahwa begini loh, meaningful life itu tidak terjadi kalau cuma saya fokus pada saya saja. Meaningful life goes beyond me, myself, and I. A meaningful life transcends me, myself, and I. Saya mau tanya sama saudara, jujur. Kapan terakhir saudara merasa terinspirasi oleh seorang yang dalam orientasi hidupnya tidak lain dan tidak bukan, cuma dirinya sendiri? Egois, mau menang sendiri, dia rela sikut dia punya kawan, dia bukan cuma sikut, dia rela injak dia punya kawan, yang penting untungnya datang ke dia. Kapan terakhir saudara merasa terinspirasi dengan orang-orang seperti itu? Yang ada kalau kita bisa minta api turun dari sorga, kita akan minta api turun dari sorga untuk makan habis itu orang, betul tidak? Ternyata benar loh. Kita tahu sama tahu, egois itu tidak pernah buat kita menginspirasi orang, apalagi bawa kita kepada meaningful life. Kenapa? Karena Tuhan rancangkan bahwa meaningful life hanya akan terjadi kalau orientasimu sudah keluar dari kamu dan berfokus kepada orang lain. Itu sebabnya minta maaf nih, saudara boleh punya 1 kota Kupang, saudara ya. Boleh punya 1 kota Kupang, tapi kalau hidupmu tidak pernah bisa kasih touch jamahan ke orang, siapa yang peduli?
Ujung-ujung saudara saja yang puas. Tapi tidak ada yang bisa claim that life inspires me. Bisa paham saya ya? Itu sebabnya kalau mau bicara tentang meaningful life, hari ini kita punya contoh nyata. Semua orang yang ada di tempat ini datang untuk kasih waktunya, saudara. Itu mau bilang apa? Mereka kasih hidupnya. Supaya apa? Supaya pelayanan ini bisa terjadi. Supaya pengkhotbah bisa khotbah tanpa ada gangguan. Supaya saudara bisa duduk dengan manis dan mendengarkan pesan Tuhan. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu ada orang-orang yang beri waktu mereka, yaitu beri hidup mereka. Dan saya mau bilang, a meaningful life starts from there. Yang kedua, oke, ini penting. Mari perhatikan saya. Everyone has a gift. Everyone has a gift. Mau bilang begini loh. Tidak mungkin kalau Tuhan bilang bahwa kamu harus layani orang, kamu layani dari sesuatu yang kamu tidak punya. Kamu punya sesuatu. Persoalannya, mari bantu saya dulu, para leader di tempat ini. Bawa orang-orang muda ini somehow sampai mereka temukan bahwa ternyata kekuatanku di sini, giftku di sini. Kenapa? Karena everyone receives a gift. Saudara, oke, ini butuh waktu khusus, saudara. Tapi singkat saja saya tanya, seberapa banyak yang sadar bahwa kalau orang lain, kalau teman saya susah banget hafal pelajaran ya, ini berkaitan dengan banyak-banyak materi kelas IPA, saudara ya. Semoga saudara bisa relate dengan yang saya sampaikan gitu ya. Karena ada kelas IPA, ada kelas IPS, ada kelas bahasa. Kalau saudara lihat bahwa teman-teman, sebagian teman susah sekali hafal, tapi kalau saudara lihat dirimu dan saudara bilang bahwa ya jangan bilang-bilang dia butuh 10 menit untuk hafal, saya cuma butuh 2 menit loh. Saya mau bilang itu kekuatan yang Tuhan taruh dalam engkau. Tapi ada orang yang berhitung, ini contoh, ini yang bicara sedang melakukan pengakuan, saudara ya. Ada orang yang hitungnya lambat sekali. Oke dan saya harus berbesar hati bahwa itu bukan kekuatan saya. Tapi ada orang-orang yang, my God, saya nonton itu yang namanya apa tuh, yang Clash of Champion itu ya. My God, like really? Jadi yang normal ini yang bagaimana nih? Yang normal ini sebenarnya yang bagaimana nih? Sebab saya sadar kalau saya nonton begitu, saya jauh dari normal. Kalau itu jadi patokan normal, kenapa? Ternyata ada orang-orang sebegitu pintarnya. Benar tidak? Tapi mau bilang bahwa itu pun kekuatan mereka. Kalau saudara sadar bahwa saudara punya at least a gift, fokus pada gift itu. Jangan fokus kepada yang kamu nggak punya gitu loh. Ya, nanti kita akan frustrasi sendiri. Yang jelas-jelas nggak bisa nyanyi, ya jangan paksa diri untuk ikut Indonesian Idol. Mau berdoa sampai kapanpun tidak mungkin. Akan masuk sampai pada babak eliminasi, terlalu jauh. Tapi bisa paham saya ya. Jadi, tapi sama halnya loh. Kalau kekuatan saudara bukan di dunia IPA, bilang sama mereka it's okay. Orang hidup nanti, masa depan tidak ditentukan dari kamu IPA atau IPS. Semata-mata semua berbalik kepada Tuhan. Yang harus kita jujur sama diri kita. Kalau kekuatan itu ada di mana, buat. Saya kasih contoh, 1 menit saja saya singkat, saudara ya. Saya ini ketika, saya tidak tahu ini masih berlaku di zaman sekarang tidak ya. But anyway, di zaman saya, itu kan kelas 2 masuk ke kelas 3 SMA kan dipisah begitu kan. Kalau zaman saudara mungkin kelas 2 udah dipisah. Jadi ketika saya dikasih kelas IPA di Surabaya Petra, saudara ya. Saya bawa saya punya tante, karena orang tua udah di Kupang. Saya bawa saya punya tante ke ruang BP, bilang sama itu bapak-bapak, ini anak minta untuk dipindah ke IPS. Tante saya bilang, nanti mereka tanya, jawabnya apa? Bilang saja bahwa dia tidak terlalu kuat IPA-nya begitu. Kenapa? Karena di otak saya sudah berpikir jauh ke depan, saudara ya. Saya sudah berpikir jauh ke depan. Gua belajar ini tolong ada yang baik bisa diambil, yang tidak terlalu baik tutup telinga rapat-rapat, saudara ya. Tapi poin saya ada di sini. Karena saya lihat masa depan saya banyak berurusan dengan Alkitab. Jadi saya pikir buat apa saya belajar itu ilmu yang saya sadar itu kelemahan saya, saudara ya.
Tapi kalau nilai matematika saya bisa 8, jangan bilang siapa-siapa, saya belajar kepala di bawah, kaki di atas loh, untuk sampai ke sana. Jadi mau bilang bahwa bagaimanapun, itu serasa mau bilang begini, suruh saya tulis dengan tangan kiri, bisa, tapi ya butuh ekstra tenaga, saudara ya, butuh ekstra waktu. Dan saya tidak sebodoh itu untuk buang 1 tahun saya belajar sesuatu yang saya pikir waktu itu tidak akan bawa saya kemana-mana. Jadi saya minta untuk saya masukkan saya ke IPS. Karena apa? Karena tidak bisa saya bohongi juga. Kekuatan saya ada di menghafal. Kekuatan saya ada di mengkritisi orang. Jadi paham betul akan kekuatan itu, bawa saya ke sana, saudara. Dan hari ini tidak percuma loh. Paling tidak bisa khotbah di depan saudara. Oke? But anyway, pesan yang saya mau sampaikan begini, orang muda, nanti kapan-kapan kita ambil satu waktu khusus kita bicara what is your gift or what are your gifts. Tapi cukup saya bilang bahwa jangan pulang dari tempat ini dan mulai fokus kepada kekuranganmu. Fokus kepada kekuatan. Sebab apa? Sebab everyone receives, I give. Yang ketiga, you are the manager of your God-given gift. Orang muda, karunia yang Tuhan taruh dalam hatimu, tidak ada orang yang bisa mengintervensi. Pada akhirnya itu berpulang kepada dirimu sendiri. Engkau becus tidak untuk menggunakannya. Satu kali lagi ya, jangan pernah salahkan orang yang hidupnya semua yang dia buat itu berakhir excellent, really excellent. Kenapa? Karena dia sadar dia beroperasi dari kekuatannya. Saudara sebenarnya punya loh, tapi saudara memilih untuk apa? Untuk menguburnya. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara bilang sama diri saudara, kenapa ya dia yang selalu dipanggil sama guru, dia yang selalu ranking 1, dia yang selalu dikenal sama orang. Mulai hari ini buang cara berpikir itu jauh-jauh. Kenapa? Mau bilang begini loh, boleh jadi kalau dia ada di level itu karena dia becus untuk memanage gift-nya. Karena dia becus untuk memanage gift-nya. Sementara yang lain suruh belajar saja, dia cari 1750 alasan untuk sebenarnya mau bilang bahwa kenapa mesti belajar? Sementara yang lain lebih memilih, oke, susah hari ini, tapi senang kemudian. Jangan pernah salahkan mereka yang berhasil. Kenapa? Karena boleh jadi they are good at managing their gifts. Ya, contoh sederhana Kak. Kalau berkhotbah nanti, belajar yang banyak. Jangan pernah bilang bahwa, oh saya tidak punya karunia itu. Belum pernah tahu kalau belum pernah coba. Jangan juga terintimidasi. Oh kalau Pastor Victor ada di situ, Kak Victor ada di situ. Pasti akan bikin kita discourage. Tapi saya mau bilang begini loh. Belajar. Kenapa? Kalau memang itu kekuatanmu, satu waktu itu akan menjadi excellent. As long as you are good at managing your God-given gift. Oke. Saya mau bawa saudara untuk hal yang terakhir saudara ya. Pembahasan yang terakhir. Kalau saya tanya kepada saudara, dari semua kita ini yang adalah manager of I gift, God's given gift. Kak Ika nanti kalau saya sudah sampai 10 menit teriak ya. Minggu depan saya akan pasang tuh jam yang paling besar di belakang sana. Ya jangan salahkan saya saudara ya. Jadi begini loh. Pada akhirnya kalau kita bicara bahwa we are the managers of our gifts, cuma satu saudara ya, satu saja karakter yang dituntut dari seorang manajer. Yaitu apa? Faithfulness. Kata ini besar. 10 menit saya punya tugas untuk unpack this word for you. Cuma satu saja karakter yang dituntut dari semua manajer yang dikasih gift, yaitu apa? Being faithful. Kalau saya minta setiap orang di ruangan ini untuk mengartikan atau mendefinisikan faithfulness atau kesetiaan, saya yakin semua jawaban pasti
akan benar, saudara. Ya, saudara akan jawab apa? Ketaatan. Saudara akan jawab apa? Kesabaran. Semuanya betul. Tapi, mari saya bantu. Saya bocorkan. Ternyata, kalau saudara teliti nanti, dan saya akan bawa saudara untuk meneliti bersama-sama di kisah daripada perumpamaan tentang talenta. Ternyata, faithfulness itu diartikan lebih kepada, pernah tidak bahwa faithfulness itu diartikan sebagai multiplikasi? Tidak pernah kan? Karena saudara akan pikir faithfulness itu ya gue sabar aja udah. Sabar saja. Mau dibikin apa juga setia saja. Hampir-hampir konotasinya adalah you are being passive. Tapi tidak loh. Saudara akan saya bawa untuk lihat ya. Alkitab bicara sangat amat serius bahwa ternyata faithfulness equates multiplication. Dari mana itu, Pak? Dari mana itu, Kak? Cepat saja, mari Tuhan Yesus, waktu saya hampir habis. Sebab hal kerajaan berapa banyak di sini? Saya tanya dulu. Yang familiar dengan cerita tentang talenta. Oh, tidak terlalu banyak. Ya sudah, oke, saya mesti bicara agak pelan. Yesus satu kali bicara tentang perumpamaan tentang talenta. Oke, ini yang dia sampaikan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ada seorang tuan dikatakan di sana yang mau berpergian jauh, saudara, jauh. Dan untuk satu waktu, satu tenggang waktu, satu periode waktu yang sangat lama, dia tidak balik-balik. Tapi sebelum dia pergi, dia bikin deal dulu, saudara ya. Jadi dia buat deal, semua boleh dihapus. Dealnya adalah begini. Dia panggil 3 orang hambanya, pelayannya, dia kasih. Boleh move on sebentar? Albert, tidak ada ini nama di kitab Matius, saya saja yang bikin, saudara ya. Dikasih 5 talenta. Talenta itu apa? Kapan-kapan kita bahas. Yang penting adalah saat ini cukup tahu itu uang yang besar nilainya. Oke? Albert dikasih 5 talenta. Berta dikasih 2 talenta. Dan Chico dikasih 1 talenta. Dan Alkitab bilang begini, setelah pembagian ini, Tuan itu pergi jauh. Bayangkan loh, Tuan itu pergi jauh. Segera, bayangkan loh. Segera ketika Tuan itu pergi jauh, pergilah hamba Albert yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta, jadi sekarang dia punya 10 talenta. Berta pun yang menerima 2, buat yang sama, dan sekarang dia berakhir dengan 4 talenta. Tetapi Chico menerima 1, pergi dan apa? Menggali lubang. Lalu menyembunyikan, menguburkan, sebenarnya katanya, bukan menyembunyikan, menguburkan. Dan buat Chico cuma berakhir dengan 1 talenta. Saya mau tanya, saudara, mental pelipat ganda atau mental pemelihara? Simpan dulu pertanyaan itu. Tapi saya cukup bertanya sama saudara. Saudara punya mental pemelihara atau saudara punya mental pelipat ganda? Singkat cerita, next please. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan. Ternyata tuannya pulang juga. Disangka-sangkakan tidak pulang, pulang juga. Dan menuntut satu pertanggungjawaban. Albert datang dan bilang, kau beri aku 5, sudah kulipat gandakan, sekarang aku punya 10. Dan tuan itu bilang begini, now listen carefully. Baik sekali perbuatanmu itu, katanya. Baik loh, kebaikan loh. Hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang. Orang muda, Tuhan itu berkomentar apa untuk talenta yang dilipat gandakan itu? Kan fokus dia cuma satu kan? Apa yang dibuat sama Albert kan? Apa yang dikerjakan sama Albert dengan talenta itu kan? Dia tidak lihat bahwa Albert ini bisa menyanyi atau Albert ini bisa bikin ini dan bikin itu. Cuma satu yang Tuhan itu fokus. Talenta gua lu ngapain gitu loh. Dan ketika Albert bilang bahwa aku lipat gandakan itu, Tuhan itu berkomentar begini loh. Perbuatan yang ini di mataku itu baik. Dan bukan cuma itu baik, itu menunjukkan apa? Kesetiaan. Tangkap dulu. Satu kali lagi saudara ya. Tuhan itu memuji hamba itu yang baik dan setia. Penilaian ini semata-mata didasarkan atas apa? Cuma satu. Ketika dia melipat gandakan talenta yang Tuhan itu kasih. Dia punya 5, sekarang dia berakhir 10. Dan Tuhan itu melihat itu sebagai apa? Kesetiaan. Anda kan berpikir kan, kesetiaan itu kalau aku jaga 5 sampai Tuhan kembali, itu setia. Tapi Tuhan itu bilang enggak. Sebab nanti dia akan berurusan dengan yang satu nih, yang kategori kita yang tadinya kita pikir ini loh setia nih. Keep just this one until the master returns. Dan saudara akan lihat nanti apa komentar Tuhan itu untuk satu yang memelihara satunya. Tapi cukup saudara bawa pulang pagi hari ini. Ternyata buat Tuhan itu, baik dan setia itu kapan? Ketika kita berlipat ganda. Baik dan setia itu ketika kapan orang muda? Ketika kita bermultiplikasi. Itu baik dan itu setia di mata Tuhan. Makanya begini loh. Jangan pernah takut untuk punya lebih dalam hidup ini. Kalau memang itu yang Tuhan kasih buat kita. Kenapa? Tidak ada dosanya dengan itu. Justru mau bilang, itu pekerjaan baik yang disiapkan untuk kita sebelumnya. Yaitu apa? Kita berlipat ganda. Singkat cerita, Berta pun dapat pujian yang sama. Tapi coba untuk Chico, mari next please. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi. Minggu depan saya akan bicara kata itu. Takut. Dan aku pergi untuk menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini ambil kembali. Tuhan itu menjawab, ternyata yang kita pikir memelihara itu baik, di mata Tuhan itu apa? Itu jahat. Dan itu malas. Itu jahat dan itu malas loh. Itu sebabnya adalah satu kemalasan dan kejahatan. Demi nama Tuhan Yesus saya bicara. Kalau 2 tahun dari sekarang, jemaat cuman begini. Kalau ternyata kita punya kapasitas untuk lebih daripada ini. Betul tidak? Oke, saya mesti tutup dengan 5 poin saya. 5 truth. Dan setelah itu kita bubar saudara ya. Cepat saja. Mari bantu saya. Satu. There is no immediate supervision over the way you use your gift. Tuhan itu pergi untuk jangka waktu yang lama. Hamba-hamba ini mau bikin apa dengan gift-nya, terserah mereka. Terserah mereka. Sama halnya dengan kamu orang muda. Kamu mau bikin apa sama gift kamu, terserah kamu. Kamu mau pakai untuk melayani Tuhan, itu urusan. Kamu mau pakai gift kamu untuk keuntungan kamu sendiri, itu urusan kamu. Kamu mau abaikan juga, mau kubur juga, itu pun urusan kamu. Yang mana kamu akan jadi? Oke? Yang kedua, perhatikan di sini. Ternyata not everyone receive equal amount of gift. Ternyata tidak semua menerima gift yang sama.
Artinya saya mesti berbesar hati loh. Kalau saya tidak punya karunia untuk menggambar, saya mesti berbesar hati loh. Kalau saya nggak bisa kayak Kak Soli, saya bisa khotbah, tapi saya nggak bisa nyanyi. It's okay, saya harus akuin itu. Tapi saya tidak akan fokus kepada itu. Kenapa? Karena nanti Anda akan lihat, Anda sudah lihat tadi sebentar ya. Tuhan itu ketika dia balik, dia memuji mereka bukan berdasarkan atas jumlah yang mereka terima di saat hari pertama. Dia nggak fokus sama itu loh. Kesukaannya atau kemarahannya tidak bergantung dari berapa banyak yang mereka dapatkan, bukan. Kesukaannya bergantung dari berapa banyak yang mereka lipat gandakan. Jadi mau bilang begini loh, saya kalau dikasih 2 dan Koroki dikasih 5, it's okay, it's fine. Persoalannya adalah nanti dia akan menunjukkan penilaiannya semata, bukan lagi bahwa saya cuma dapat 2, dia dapat 5. Bukan, yang dapat 2 ini kembangkan gak yang tadi dapat 2? Dan yang dapat 5 kembangkan tidak yang dia dapat 5. Itu loh. Makanya saya bilang begini, what matters is not the amount received, but the multiplication of the gifts. Saudara mau nangis sama Tuhan, kenapa aku cuma punya 2? Tapi kalau saudara nggak pernah memultiplikasikannya, saudara, you miss the point. Saudara tidak bicara hal yang sesungguhnya. Kenapa? Hal yang sesungguhnya bukan lagi saya iri sama orang, kenapa dia punya 10 dan saya cuma punya 5. Tuhan tidak pernah menilai itu, dan Tuhan sadar bahwa setiap orang dikasih karunia dalam jumlah yang berbeda. Persoalannya cuma satu, kamu becus tidak untuk melipat gandakannya. To be faithful means to multiply. Kenapa saya tulis ini saudara ya? Aduh ini besar ini. Oke saya tahu waktu saya habis, tapi kasih saya 5 menit ekstra. To be faithful means to multiply. Artinya begini loh, saya berdoa ini untuk seluruh pelayan dan juga seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini. Reliability alone artinya begini loh. Saudara bisa diandalkan, itu hal yang luar biasa. Saudara bisa dipercaya, itu hal yang luar biasa. But reliability alone is not good enough if it doesn't reproduce. Saudara bisa diandalkan, bisa. Tapi kalau saudara tidak bereproduksi, minta maaf, saudara akan stagnan. Stability is good, but stability alone is not good if it doesn't expand. Saudara punya usaha yang stabil. Saudara buka hari pertama, 20 tahun lagi, tetap aja usaha satu itu. Kelihatannya untuk 1 minggu pertama bagus ya. Kelihatan lagi untuk 1 tahun berikutnya bagus ya. Tapi kalau itu dilihat dari perspektif 20 tahun, cuman satu itu yang saudara punya, ada yang salah berarti. Kenapa? Karena harusnya kalau saudara lihat bagaimana hidup ini Tuhan rancang, stability alone isn't good if it does not expand. Saudara, orang dunia ngerti loh konsep ini. Kenapa? Di mana-mana Anda lihat ada Alfamart, betul tidak? Di mana-mana Anda lihat ada Indomaret, di mana-mana Anda akan lihat yang namanya mie gacoan. Kenapa? Karena mereka nggak puas, cuma hanya punya satu loh. Persoalannya anak-anak Tuhan nggak bisa menyelami kebenaran ini. They think it's good to be reliable, to be stable, and to be consistent. No, reliability, stability, and consistency are all good. Tapi kalau consistency alone isn't good if it doesn't duplicate. Jadi mau bilang begini loh, mari pahami saya dulu, ya. Jangan pernah punya mental bahwa it's okay. Cuma hanya begini nih. Sementara engkau tahu mulai pagi hari ini, Tuhan siapkan lebih buat kamu. Ya, Anda kalau baca tadi cerita ini fast forward saudara ya. Ketika Tuhan itu selesai bicara tentang kamu hamba yang jahat dan hamba yang malas, yang familiar sama cerita ini akan tahu bahwa Tuhan itu perintahkan begini, ambil 1 talenta itu dan kasih kepada siapa? Itu pendengar yang dengar cerita ini langsung
dagunya melorot, saudara. Bagaimana mungkin dia cuma punya satu loh Tuhan. Cuma punya satu loh. Di mana unsur keadilannya? Karena apa? Karena cerita itu akan bilang bahwa satu ini, bayangkan cuma satu. Cuma satu. Kalau mau kasih paling tidak ambil dari yang 4 ya. Tuhan bilang tidak. Ambil satu itu, dan lebih parahnya lagi, lebih cilakanya, kasih ke yang 10. Itu pendengar akan bilang begini, bukankah dia sudah punya 10? Buat apa lagi dikasih satu? Sebab apa? Kenapa kita berkomentar begitu? Sebab mindset kita adalah mindset apa? Dalam tanda kutip, adil, fairness, dan just. Dan kita bilang bahwa, oh harusnya kan Tuhan beroperasi seperti itu. Tapi yang terjadi Tuhan suruh ambil satu dan kasih ke Albert. Nah, saya mau tutup dengan ini ya. Oh Tuhan, ini penting sekali. Saya kalau jadi Tuhan, ini yang saya buat. Ini kalau Kak Victor jadi Tuhan, ya, ini yang saya buat. Albert harusnya awalnya sudah tidak boleh 5-2-1. Sebab ini kan sudah tidak adil, betul tidak? Harusnya mesti dibuat begini. Albert dapat 3, Berta dapat 3, Ciko dapat 3. Nah, itu Tuhan yang adil. Ya. Jadi nanti kalau ternyata Albert itu melipat gandakan jadi 6, sama halnya kalau nanti Berta juga melipat gandakan jadi 6. Dan kalau karena satu dan lain hal, aduh itu Tuhan baik sekali. Karena satu dan lain hal, Ciko tidak bikin apa-apa dan cuma sisa 3, saya akan buat begini. Saya akan ambil 1, saya akan kurangi 1 dari Albert, saya kasih ke Ciko. Satunya ini dari Albert. Saya akan ambil 1 dari Berta, saya akan kasihkan juga ke Ciko. Jadi kan sekarang semua berakhir dengan berapa? 5. Mari tepuk tangan untuk Tuhan yang modelnya seperti ini. Betul tidak? Saudara, Tuhan tidak bekerja dengan motif seperti ini. Kenapa? Kalau ini yang Tuhan buat, tunjukkan saya slide saya. This strategy, this practice will appreciate laziness. This practice will condemn diligence. This practice will ridicule successes. In the end, this practice will refuse abundance. Kalau ini yang saya terapkan dalam hidup, maka ini yang terjadi. Saya akan menghargai loh kemalasan loh. Saya akan bilang, it's okay Albert, Ciko, it's okay. It's okay. Malas-malas sedikit tidak apa-apa. Ciko akan bilang, ya, it's good. Kenapa? Nanti kan punya Albert gua dapat. Nanti kan punya Berta gua dapat. This will appreciate laziness. This will condemn diligence. Akan menghukum yang namanya ketekunan. Saudara mau beroperasi seperti itu? Demi Tuhan saudara ya. Apa yang saudara rasakan ketika saudara sudah berjuang mati-matian, ternyata orang lain bisa dapat karena apa? Koneksi. Wih, kita marah minta ampun. Kenapa? Karena dalam hidup kita tidak pernah condemn diligence. We hold high. We uphold yang namanya diligence. Kita menjunjung tinggi diligence. Sebab apa? Itu berurat akar di dalam kita. Dan Tuhan tidak menghapus itu. This will ridicule. Ini akan mencemoohkan keberhasilan. Buat apa susah-susah? Toh sama saja kan pada akhirnya. My God. Dan yang terakhir, tadi saya mau tulis tuh pakai kata demonize tuh, tapi terlalu kuat kata itu. Jadi saya ganti dengan pada akhirnya kita akan menolak yang namanya kelimpahan. Dan kita akan menganggap itu dari setan, bukan dari Tuhan. Kalau kita percaya konsep ini. Kenapa? Apa artinya kelimpahan? Tidak ada lagi yang lebih melimpah. Tapi kita keliru. Dan harusnya kita senang pagi hari. Sebab apa? Sebab dia junjung tinggi praktis ini. Dan bukan ini, saudara. Artinya terakhir. Dan setelah ini saya selesai. Artinya
In the end of the day, you were created for more in this life. To increase and to multiply. Itu sebabnya orang muda, mari tim boleh maju ke depan. Pernah tidak merasa tidak puas dalam hidup ini? Pernah tidak merasa bahwa iya ya Tuhan ya, harusnya bisa lebih tuh. Harusnya bukan begini tuh. Harusnya bisa lebih baik lagi. Pernah tidak? Crying for more. Saya mau bilang begini, kalau itu yang kau rasakan, jangan ditolak. Don't cast it out. Jangan ditengking. Kenapa? Sebab boleh jadi itu datangnya dari Tuhan. Untuk apa? Untuk bawa saudara pada penggenapan hidup, bahwa boleh jadi loh, memang dia mau aku untuk mengubah hidup. Dia mau aku untuk mengubah habitku. Dia mau untuk aku mengubah kebiasaanku. Sebab apa? Sebab aku diciptakan untuk sesuatu yang lebih baik, lebih berguna, lebih berfaedah, lebih berdampak. Haleluya.